Harga pangan dunia melonjak. Opini Raymond Chandrawinata. Ketahanan pangan telah dan akan terus menjadi pendorong utama isu sosial politik di tingkat global, regional, dan nasional. Meningkatnya populasi dunia, masalah keberlanjutan, dan pertumbuhan pendapatan yang tidak merata menghadirkan tantangan permanen bagi sektor pangan dan pertanian. Satu, meningkatkan ketersediaan pangan lokal. Kedua, memenuhi diversifikasi keranjang konsumen yang semakin meningkat. Tiga, memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi. Standar-standar itu berupa keselamatan, lingkungan, kesejahteraan, dan etika. Namun juga keempat, menjaga harga pangan tetap terjangkau. Produksi pangan global meningkat, namun level peningkatan serta pola pembangunan pertanian sangat berbeda di setiap negara di seluruh dunia. Di luar kendala alam, perbedaan ini mencerminkan reformasi ekonomi, strategi pemasaran, dan struktural yang berbeda, namun sangat relevan dalam mempertahankan landscape pertanian yang beragam di seluruh dunia. Harga bahan pangan mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Harga banyak makanan mulai dari gandum, biji-bijian lainnya, hingga harga daging, minyak telah melonjak. Hal ini didorong oleh banyak faktor, terutama kenaikan biaya pupuk dan energi yang pada tahun lalu, serta perang Rusia-Ukraina. Beras dan nasi, yaitu makanan pokok kita sehari-hari di Indonesia maupun di negara Asia lainnya, bisa-bisa menjadi ikut melonjak. Anggaran bisnis pertanian yang terus berkembang menjadi kekhawatiran semua petani pada musim tanam. Pada saat volatilitas meningkat, petani terus mencoba mencari cara untuk memastikan mereka dapat membayar semua biaya tanam yang diperlukan. Bahkan ketika biaya tersebut terus meningkat. Meningkatnya biaya produksi seperti pupuk, benih, pestisida, energi, mesin, dan maupun tanah menjadi beban bagi para petani. Meskipun pendapatan panen mungkin tahun ini bisa meningkat, biaya produksi meningkat dengan cepat dan berpotensi melebihi pendapatan. Hal ini membuat banyak petani mempertanyakan kemampuan mereka untuk mencapai balik modal. Dalam jangka panjang, para petani dapat meningkatkan investasi dan kapasitasnya, tapi tidak dalam waktu dekat. Pastinya para petani khawatir tidak dapat memastikan dirinya memiliki modal yang dibutuhkan untuk bertani, terutama pada saat kebutuhan tersebut meningkat. Pertanyaannya adalah, apakah mereka mampu melakukannya? Atau masih mampu bertani walaupun keadaan selalu menjadi mahal? Perang Rusia di Ukraina telah menaikkan harga gandum. Kedua negara adalah pengekspor utama gandum, dan invasi Rusia telah mengganggu pertanian serta memblokir ekspor gandum dari negara tersebut. Harga gandum telah melonjak lebih dari 50% sejak tahun lalu. Setelah militer Rusia menghancurkan salah satu terminal ekspor gandum terbesar di Ukraina pada bulan Juni yang lalu, harga melonjak beberapa persen, mencapai 4-5%. Harga gandum pun internasional naik untuk bulan keempat berturut-turut, naik 5,6% di bulan Mei menjadi rata-rata 56,2% di atas nilainya tahun lalu. Suatu angka yang sangat fantastis. Di samping itu, beberapa negara lain juga memperlakukan larangan ekspor. Contohnya India memperlakukan larangan ekspor gandum bulan Mei dengan alasan kebutuhan negaranya sendiri harus dikelola keamanan pangan di negara tersebut, di India secara keseluruhan. Bukan hanya ekspor gandum yang dilarang oleh India, negara ini juga memperlakukan pembatasan gula hanya beberapa hari setelah larangan ekspor gandum. Dalam ilmu ekonomi yang kita ketahui bahwa penawaran dan permintaan adalah dua komponen mendasar dari pasar. Pasokan menggambarkan bagaimana produsen dan konsumen, besar maupun kecil, bereaksi atau berperilaku di pasar ketika memproduksi dan menjual produk. Larangan ekspor makanan atau gangguan serius
termasuk dari India berupa larangan ekspor gandum, Ukraina melarang ekspor gandum, biji sereal maupun gula, dan negara kita, Indonesia, pernah melarang ekspor minyak sawit juga. Beras, nasi, makanan kita sehari, bisa jadi yang berikutnya. Ini dilihat dari data bulan Mei yang diterbitkan beberapa minggu yang lalu, di mana indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa harga beras internasional mulai merangkak naik. Untuk bulan kelima berturut-turut mencapai level tertinggi dalam 12 bulan. Dalam rilis indeks NDC Juni 2022, FAO mengungkapkan harga beras di bulan Mei 2022 naik ke level tertinggi dalam setahun. Berada di posisi level 109,2 poin, naik 3,5% dibandingkan bulan April 2022. Lonjakan tajam terjadi karena semua jenis beras. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS bulan Juli ini menunjukkan harga rata-rata nasional beras bertengger di Rp10.750 per kilogram. Saat ini menurut banyak pengamat, produksi beras masih berlimpah. Tetapi kenaikan harga gandum dan biaya pertanian yang umumnya lebih tinggi bisa-bisa membuat harga beras layak untuk dipantau berikutnya. Kenaikan harga gandum dapat menyebabkan beberapa substitusi terhadap beras, meningkatkan permintaan atau menurunkan stok yang ada. Tindakan proteksionis sebenarnya memperburuk tekanan harga di tingkat global karena berbagai alasan. Biaya pakan dan pupuk untuk pertanian sudah meningkat, dan harga energi pastinya menambah biaya pengiriman. Yang pasti, risiko ada dan harus kita lihat lebih banyak proteksi dari beberapa negara. Risiko terhadap beras masih rendah saat ini karena persediaan beras global masih cukup dan panen di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan baik tahun ini. Menurut Forum Ekonomi Dunia, India dan Tiongkok adalah dua produsen beras teratas di dunia, menyumbang lebih dari setengah produksi global. Vietnam adalah terbesar kelima, sementara Thailand adalah di tempat yang keenam. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik kita, produksi beras Indonesia pada tahun 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,3 juta ton. Jumlah ini namun menurun 140,73 ribu ton atau sekitar 0,5% dibandingkan dengan produksi beras di tahun 2020, yaitu 31,5 juta ton. Sekitar sepertiga biaya produksi makanan adalah terkait dengan harga energi. Pupuk khususnya sangat boros energi untuk diproduksi. Harganya pun melonjak sejak tahun lalu. Petani membuat keputusan tiap hari yang mempengaruhi operasi pertanian. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan yang mereka buat tidak dapat diproduksi secara akurat. Ini adalah risiko untuk para petani. Para petani di negara berkembang, di mana-mana di Asia termasuk di Indonesia, sering dihadapkan pada ketidakpastian cuaca, harga, dan penyakit. Banyak petani hidup di tepi ketidakpastian ekstrim, kadang-kadang jatuh tepat di bawah, dan terkadang naik di atas ambang atas kelangsungan hidup. Petani tidak tahu apakah curah hujan akan baik atau buruk selama satu musim. Mereka juga tidak pasti harga yang akan mereka terima untuk produk yang dijualnya. Dan mereka juga tidak mengerti dan kadang tidak tahu apakah tanaman mereka yang mereka tanam akan terserang penyakit. Risiko-risiko inilah yang tidak akan berada di tangan petani, tidak akan dibawa kendali petani. Namun, beberapa petani telah mengembangkan cara untuk mengatasi dan mengelolanya. Pertanian menjadi semakin berisiko karena petani menjadi lebih komersial. Petani lebih memahami risiko dan memahami keterampilan manajemen risiko untuk mengantisipasi masalah dan mengurangi konsekuensi dengan lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah layaknya mendampingi, mengedukasi para petani, terutama untuk mengantisipasi risiko yang dihadapinya, serta cara-cara untuk mengurangi
risiko tersebut.